Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan terdengar oleh salah satu golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bergegas memberitahu golongan muda. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baju untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerang kepada sekutu. Saya mendengar dari radio BBC. Oleh karena itu, telah terjadi kekuasaan wilayah di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi, yang saya bingung, tadi Anda berbicara tentang kekuasaan. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi berkuasa untuk bumi kita, karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Dari itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Gus Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hal rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua terunggah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana menurut kalian? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpikiran demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Karena itu kita tidak ingin ada campur tangan proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang akan ditunjukkan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Karnonya ada? Kami bertemu temannya. Kang Mas ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC baru. Maka dari itu kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas nilai PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia itu harus dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan bangsa ini. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang?
Kekuatan segelintir ini tak akan mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu, kami pamit undur diri. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Begini, agaknya golongan tua kita tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Betul sekali, ada saran. Dan jika kita mengasingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Jawa Tengah di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Jenderal Taufik Beno dan letaknya di bawah komando Eta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Beno di Jakarta. Karena saudara-saudara setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekumpulan pemuda menuju Rengas Dengklok. Ada apa Anda kesini? Jadi begini, Bung. Ada apa ya malam-malam begini? Ada yang ingin saya sampaikan, Bung. Sampaikan apa? Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas rancangan ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bu. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Selama ini kita mengunjungi Jepang itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun tertimbun dari penjajahan. Dan mereka berhak bebas, dan ini saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita menyelesaikan masalah ini semua dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha,
Kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabar. Kacamata kamu mana? Oh, iya, Bu. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan hasil proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan setuju dengan hal ini, apalagi jika ia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menghiram perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda, dan malam ini kita akan ke rumahnya. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksana Maeda pada malam hari. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Kalau begitu, silahkan masuk. Sebenarnya saya berkembang mendengar kabar itu. Kalau begitu, silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, ada. Sebentar, saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi, mau memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu, bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda petik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, Pak. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Pada pagi hari, di rumah Bung Karno, beliau masih di tempat tidur dan terlihat lemas. Badan ini rasanya lemas sekali. Tapi hari ini saya harus berdiri di hadapan rakyat. Kalau begini, bagaimana kamu bisa membaca teks proklamasi? Saya panggilkan Dokter Mordi dulu ya. Iya, panggil beliau. Tapi jangan bilang saya sakit. Rakyat harus melihat saya tegar. Halo Dokter Mordi, saya Fatmawati. Bung Karno terlihat sangat lemas pagi ini. Sedangkan beliau akan bacakan teks proklamasi hari ini. Bisa segera datang? Baik Bu, saya akan segera datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dok. Terima kasih sudah segera datang. Mari masuk, Bung Karno ada di kamar. Suhu tubuh sudah turun, tapi ingat jangan terlalu banyak bicara, nanti suara serak saat membacakan teks proklamasi. Dok, saya sakit pun tidak akan menghentikan kemerdekaan. Baik, kalau begitu saya ikut ke lokasi. Di sisi lain, dua bersaudara yaitu Franz Mendur dan Alex Mendur mendengar kabar tentang akan diadakannya proklamasi kemerdekaan. Kudengar ada peristiwa penting proklamasi kemerdekaan bangsa kita di kediaman Bung Karno. Itu merupakan peristiwa penting, ayo kita abadikan peristiwa ini. Ya, mari kita potret momen tersebut untuk disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Namun, kita harus terus berhati-hati karena Jepang masih mengawasi kita. Ide yang bagus, mari kita segera ke kediaman Bung Karno. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan masuk. Kalian pasti sudah mendengar informasi diadakannya proklamasi. Acara akan dimulai sebentar lagi. Baik, Bu, dan kami ingin meminta izin untuk memotret peristiwa penting ini untuk nantinya disebarluaskan. Silakan, potretlah momen penting ini agar generasi bangsa bisa melihat momen bersejarah ini. Terima kasih, Bu. Yang bendera sudah saya siapkan, Bung. Baik, terima kasih. Latif, Suhud, dampingi Trimurti untuk mengibarkan bendera pusaka kita. Baik, Bung, saya bersedia. Saya siap, Bung. Percayakan pada kami. Baiklah, ayo kita bersiap. Siap. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Soekarno-Hatta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, PM Diah menyebarluaskan kabar tersebut melalui surat kabar dan menyampaikan kabar tersebut secara lisan. Aku di sana belum tunggu. Rencananya akan aku tunggu. Assalamualaikum para warga yang ada kumpul sekarang juga. Assalamualaikum untuk kita semua. Negara kita telah melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya kita telah merdeka dan terbebas dari para penjajah. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus 1945 adalah hari ketika suara rakyat Indonesia menggema ke seluruh dunia, bukan sekedar teks di kertas, tetapi tekad yang menyala dari darah, air mata, dan perjuangan panjang bangsa ini.